brand yang mindful, yang intentional, pada akhirnya bisa create some certain of emotions ketika orang berinteraksi dengan brand tersebut. When the brand udah bisa memberikan sebuah rasa tertentu ke customernya, they're gonna gather a more loyal customer. Pada akhirnya mungkin kalau dari sisi bisnis juga lebih sustain. Welcome to the Brand Home. Hari ini kita ngobrolin soal mindful branding di era serba instan dan FOMO. Viral emang tempting, tapi gimana caranya bangun brand yang tetap relevan tanpa kehilangan makna? Let's break it down. Jadi tadi aku pas di jalan ke sini, aku sambil ngedengerin podcast. Terus bintang tamunya adalah Gwyneth Paltrow, yang dia kan punya brand. Goop? Yes, aku suka banget sih sama Goop. Ada beberapa hal dari percakapan mereka, karena percakapannya itu tuh tentang perjalanan Gwyneth membangun Goop. Oke. Terus ada salah satu hal yang menarik banget sebetulnya, pertanyaan dari podcasternya ke Gwyneth gitu. Tapi anyways, jadi di situ Gwyneth cerita lah gitu awal mula dia bikin Goop. Sampai akhirnya di tahun 2016 apa 2015 gitu ya, around that year, akhirnya dia mulai menseriuskan si Goop ini gitu. Karena sebelumnya itu ternyata dia tuh gak kepikiran sama sekali. It's just her jenuh dengan dunia actingnya. Terus akhirnya dia mulai berpikir untuk create her own newsletter gitu. Jadi sebetulnya Berarti udah sebelum 2016 dong? sebelum 2016 ternyata. Even dia mention bahwa it's before internet era. Kalau sekarang itu kan kayaknya emang semua TikTok, Instagram, terus YouTube gitu. Kita bisa nyari apa aja gitu di situ. Ide awalnya Gwyneth itu tuh ternyata yaitu dia merasa kalau misalnya dia lagi syuting gitu ke luar negeri, dari tempat tinggalnya dia suka kebingungan gitu. Maksudnya makanan yang enak di sini tuh di mana ya gitu. Even dia cerita dia bisa tiba-tiba ngeberhentiin orang buat untuk bertanya nanya gitu. Oh, aku pernah denger deh itu ceritanya dia kalau misalkan lagi syuting atau lagi apa, terus just don't know where to go, what to do, to explore that particular city gitu kan. Yes. Terus akhirnya itu ide awalnya gitu. Dan ternyata setelah itu dia baru tuh mendapatkan istilahnya masukan-masukan lah gitu dari sekelilingnya dia untuk why don't you monetize it gitu. Dan pada saat itu dia juga gak ngerti sebetulnya gimana dia bisa memonetisasi newsletternya dia itu gitu. Tapi karena dia juga so obsessed with products gitu, jadi dia benar-benar suka banget sama good quality products in any shape or form. Yes, jadi di situ dia berpikir untuk creating something gitu. Sampai akhirnya Goop itu berjalan, bertahan gitu, mendapatkan investor. Terus habis itu dia punya CEO yang memang former CEO mereka yang memang ditunjuk secara profesional. Tapi akhirnya dari 2000 Isn't she the CEO dari now? 2017 itu kalau nggak salah dia emang menjadi CEO-nya Goop sampai sekarang. Terus yang menarik adalah jadi si yang interview dia ini itu bilang gitu, maksudnya biasanya kan di dunia startup ketika ada investor masuk gitu, biasanya tuh the vision, the purpose itu kan pasti mau gak mau harus di-adjust dan di-tweak kan. Yes. Terus although it's not ideal though, yes, from branding point of view. Iya. Nah terus akhirnya si interviewer ini nanya gitu, do you think Goop is still you? Dengan semua perkembangan yang terjadi di Goop gitu. Dan ini yang membuat aku ngerasa kayak oh gitu. Dan aku kayak gila ya emang Goop bagus banget sih gitu. Karena Gwyneth bilang I always feel Goop is me. No matter how evolving the business is, itu dia tetap merasa bahwa semua produk yang di-create dari Goop itu tuh dia, merepresent dia. Mau tadinya ada CEO yang ditunjuk secara profesional ataupun sekarang dia yang ada di atas, dari yang tadinya dia pakai uangnya dia sendiri sampai akhirnya datang investor, dia tetap bisa mempertahankan the vision, the purpose yang memang kita pun pasti tahu gitu ya. Awal mula brand itu kan pasti dari the founders vision gitu, dan purpose-nya mereka itu tuh seperti apa. Dan di situ menurut aku kayak
Wow, di tengah di industri di sekeliling kita gitu ya, banyak brand-brand baru yang muncul, yang mereka betul-betul hanya memperdulikan scalability, terus it's viral or not gitu, terus kayak komunikasinya catchy atau enggak, visualnya bagus atau enggak gitu. Aku mendengar ada satu brand yang dari awal dia dibangun sampai sekarang itu udah berjalan beberapa tahun, mereka masih tetap bisa mempertahankan visi dan purpose dari brand tersebut dari awal gitu. Right. Dan kalau kita lihat kan sebenarnya Goop juga secara visual Very simple, It's but maybe very it's simple. what represent her as a maybe person. ya, karena itu pun juga aku ngerasa turun ke berbagai macam produk yang mereka create It's gitu. very simple, yet you can see that it's high quality Nah, around her wellness being kayaknya ya. Iya, betul. Nah, itu kan sebetulnya salah satu hal yang kita pun di dunia kerja kita sering kita temuin kan, Kak. Iya. Banyak klien yang selama ini tuh kita ketemui, mereka merasa bahwa oke, please change my logo gitu, atau visualnya udah jadul banget nih gitu. Gimana caranya kita merelevansikan logo mereka dengan perkembangan zaman yang ada sekarang gitu. Dan kamu gitu, maksudnya aku tahu kamu udah ada di dunia ini 20 tahun, Yes, more or less 20 tahun 20 kan, years. dan background kamu adalah visual. Graphic designer, visual. Apakah kamu Banget. setuju dengan berbagai atau beberapa klien yang sering kita temui itu tuh menganggap bahwa oke, ketika kita berkolaborasi dengan brand consultant atau mereka yang expert di bidang branding, outputnya itu tuh harus selalu visual. Dan kadang-kadang kan kita tahu other than visual, of course there's strategy, terus abis itu tactical stepsnya harus kayak gimana. Tapi apakah oke itu aja? Atau menurut kamu kayak tadi cerita aku tentang Goop, aduh aku masih terpukau sih sebetulnya. Karena I'm so amazed dari sisi visi dan juga purpose-nya Gwyneth sebagai orang yang memulai brand tersebut, itu tuh tetap bisa dipertahankan sampai sekarang. Wah, I think it's a very challenging question. Karena jawabannya pasti perlu fase pembelajaran even buat aku untuk bisa, menurutku juga bukan berarti sepenuhnya memahami, tapi we're still learning how to create or how to help people create. Maybe from what you say, it's called mindful branding. Sesuatu yang dibangun itu benar-benar dengan intention. It's very intentional. Apakah untuk supaya orang lain bisa merasakan sesuatu atau bisa melihat sesuatu triggering mereka some good memory and then mulai membangun koneksi sama brand itu. Turning point-nya di dalam kehidupan aku berkarya selama 20 tahun tuh, kalau turning point kan kesannya cuma sekali ya, tapi kalau ini emang ada beberapa point sih yang merubah cara pandangku dari mulai awal banget. I was a student di Academy of Art waktu itu di San Francisco, memang fokusnya itu adalah di graphic design. Dalam dunia visual pun graphic design itu kan cuman baru sebagian kecil gitu ya. So very focused on that. Nah, mengawali perjalanan di dunia branding, I was one of the lead creative in agency and brand consultancy. Dan kehidupan aku itu adalah lebih ke menerima brief. This is what we wanna make gitu. This is the brand strategy, harus begini gini gini. Please Almira, make it to life. And that's what I did, and I had a lot of fun doing that gitu. Benar-benar kayak bisa mengekspresikan atau mengeksplorasi banyak hal supaya brief itu, again ini masih di kategori menghidupkan brief soalnya. Gimana brief itu bisa kelihatan dan visual itu bisa membuat orang mulai merasa, oh kayaknya ini gitu. Oh ternyata brand ini itu adalah brand yang very innovative, atau mungkin
very nostalgic gitu, dan I was having a very fun time doing that. Sampai pada akhirnya ada di titik dimana aku diminta untuk bisa melihat a bigger picture, not from end to end secara secara final, tapi setidaknya melihat dari helicopter view how to create that strategic part, so not only the visuals. Dan menarik karena dengan demikian aku merasa bisa lebih memahami kenapa aku menerima brief-brief itu sih gitu. Dan itu buatku sebagai orang visual itu nggak mudah untuk bisa memahami dari sisi strateginya tuh apa yang harus ku buat nih gitu. And I'm sure you were also in my transition mode as well waktu itu. Lumayan. It's around Lumayan. 2015 di Iya, mana aku udah harus bisa come up with the brand strategy, melihat semuanya in a bigger picture, but I'm very visual driven. Nah, yang membantu aku tuh ternyata adalah when I talk with the business leaders, when I talk with founders, si brand owners ini, awal-awal ketika I discuss with them, itu aku banyak menanyakan hal-hal yang very functional and tactical gitu. Pak, Bu, ini mau bisnisnya 10 tahun lagi kayak apa? What's your short term, long term goal as a business and as a brand? How you envision yourself in the next year gitu. Jadi pertanyaannya itu adalah very future focus, so I can give you a good strategy and a good visual design gitu. Tapi terasa sangat kalau kayak makanan tuh kayak gak ada garam gitu. Sehat banget, tapi kurang gitu. And I kan. think it's also berasa dry. Iya, kayak seret. Iya. Aku mulai bertanya tentang masa lalu mereka, Pak, Bu gitu. So please tell me when you start creating the brand gitu. Waktu itu kenapa sih bikin produk ini gitu? Waktu itu kenapa sih bikin batik yang harus begini gitu? What was your experience? Jadi yang kutanya itu lebih ke nostalgic mereka dulu. Disitulah baru mereka bercerita, mengeluarkan unek-uneknya dulu, harapan, impian, semuanya yang mereka rasakan dulu tuh akhirnya keluar. Nah di situ aku baru, okay, now I know why you create your product this way. Why you feel agak stuck dari sisi visualnya mungkin, atau stuck dari sisi pertumbuhan brandnya karena you have that dream dulu yang mungkin lama-kelamaan tuh tertutup dengan growth plan, bottom line, P&L and everything. Terus harus ngurus, belum lagi kalau ngurus tim gitu kan, nurture tim, hiring and everything. Lama-lama the soul of why you create this brand tuh agak bukan hilang tapi kayak ketimbun dikit-dikit gitu. And I think my role at that time yang aku sadari adalah I can help them reconnect again with their why. Dan disitulah aku merasa even what I do has meaning ya, gitu. Bukan hanya let me give you a strategy, and this is the visual. Pilih opsi 1, 2, apa 3. Yeah. Tapi aku bisa membawa mereka tuh kadang-kadang mereka kalau ngobrol tuh sampai berkaca-kaca. Even aku masih ingat sih waktu kita membantu ibu kamu dan kita menceritakan dan sebetulnya tugas kita pada saat itu kan waktu kita bantu kerjain brand ibu kamu adalah merangkum apa yang selama ini menjadi perjalanan, purpose dan visi dia membangun brandnya. Dan ketika kita bisa merangkaikan itu semua, aku masih ingat sampai ibu kamu pun juga nangis karena memeluk, karena satu-satu dicium. Iya, karena mungkin dia jadi ingat kali ya gitu. Maksudnya the reason why she started the business gitu. Itu yang membuat I really love what I do and I feel very content
just seeing people reconnect with their life value, the reason why. Nah, kemudian ngomongin tentang strategic, maka tugas kita kan getting that essence and soul and how to systemize it sehingga cerita itu bisa turun ke CEO mereka, ke jajaran C-level, ke timnya mereka yang lain gitu. That's where we come into part. Tapi it's very hard to create a brand or to help people build their brand ketika kita nggak tahu the reason why awalnya itu apa gitu. Dan di situ it's my aha moment kayak God, I love this gitu. I love what I do because of that. And again tentu melihat sesuatu yang bagus, visual yang bagus, apa Pasti namanya? menyenangkan. It helps, ya itu menyenangkan. Tapi the reason why is that gitu. Nah, kalau kamu dari sisi kamu kan memulai karir kalau nggak salah tuh from marketing side, marketing and PR. Kemudian life happens and you jump into branding. Nah, menurut kamu melihat dari sisi marketing, PR, brand, and now I know you're also building your own brand. Iya. Yeah, starting to build your own brand from scratch. I know exactly your journey. Menurut kamu apa sih yang membedakan brand-brand yang intentional or mindful dengan brand yang memang very functional and tactical gitu? Dan sebetulnya banyak pertanyaan yang masuk ke aku juga. Emang kalau jadi brand yang functional atau very just tactical aja, emang itu jelek gitu? Is it bad? Is it okay? Do you have to be mindful? Do I have to know the reasons why? Or yang penting jalan aja gitu. What's your take on that? Sebenarnya ya itu juga jawabannya agak panjang sih. Karena pada akhirnya aku istilahnya mengeksplor this mindful branding atau kepikiran untuk apakah brand itu tuh harus mindful, karena aku merasa sepanjang karir aku gitu ya, dengan semua perkembangan yang ada sekarang juga, itu pada akhirnya memunculkan satu pertanyaan di otak aku. Jadi sebetulnya harus apa sih kalau seandainya kita mau membangun sebuah brand gitu. Karena kan ya kayak yang tadi kamu bilang, aku pun juga mulai lagi belajar lah untuk membangun brand aku sendiri gitu. Dan meskipun aku udah bekerja di dunia branding, pada saat aku memulai brand sendiri, itu pun tuh juga nggak artinya kayak aku udah tahu aku mau ngapain. 15 tahun gini loh caranya. Itu tuh ternyata enggak gitu. Dan kalau pertanyaannya adalah apa yang membedakan menurut aku gitu. Kalau brand yang sangatlah intentional dan punya purpose dan punya meaning compared to brand yang very strategic dan juga very tactical and functional, menurut aku perbedaannya ada dan ini adalah hal yang membuat aku merasa sangat tertarik dengan dunia branding gitu. Karena hebatnya ternyata brand yang mindful atau brand yang intentional itu pada akhirnya bisa create some certain of emotions ketika orang berinteraksi dengan brand tersebut gitu. Meskipun menurut aku, meskipun si customer itu tuh baru pertama kali nih berinteraksi sama brand tersebut, ada rasa tapi yang ada dihadirkan. rasa. Iya. Jadi aku pikir tadinya waktu maksudnya di awal karir aku lah gitu, karena aku emang pada dasarnya suka berhayal. Jadi aku pikir, kalau seandainya aku mau merealisasikan hayalan-hayalan aku ini dan bisa istilahnya menghasilkan uang dari hayalanku ini, aku harus masuk ke waktu aku kuliah tuh aku lagi getol-getolnya seneng banget creating events. Karena kan kalau misalnya kita bikin event, there's concept there, terus ada all the ideas, creativity, terus kayak visualnya juga harus bagus dan lain sebagainya gitu. Jadi aku pikir mungkin aku harus masuk jadi divisi di perusahaan yang maksudnya pekerjaannya itu adalah creating event gitu, which pada saat itu bahasanya adalah marketing communications. Ya udah, akhirnya aku masuk di marketing communications, tapi ternyata ketika aku bekerja,
loh kok aku dikasih guideline ya? Kok aku diatur ya? Iya, kok aku diatur ya? Bukannya ini tuh ruang untuk bebas berkreasi gitu. Tapi ternyata aku malah dikasih guideline yang mana pada saat itu aku tuh bingung gitu karena Tunggu, brandnya dalam dunia apa? it's fashion dan dia Is it punya regional? enggak, Local? dia ada principal di New York. Jadi Oke. brandnya itu tuh asal New York. Oh, that's why you have those Iya. guidelines. Nah cuma kan kadang-kadang maksudnya dengan background aku yang suka berhayal gitu. Tadinya aku pikir oke, misalnya di Jakarta pada saat itu aku ingat banget sih. Di Jakarta tuh lagi tren cake pops. Terus kita mau bikin event. Dan ya fashion brand cewek banget. Jadi aku Ya, kenapa pikir nggak K-pop? iya, kenapa nggak pakai si cake pops ini Iya, gitu. iya. Karena mereka itu memang punya guideline yang cukup pakem makanan apa yang harus disajikan ketika kita Sampai bikin event. makanan. Iya. Oh, the 5 sensory branding ada Yes, semua dong. ternyata ada. The sight, the betul. smell. Terus sampai akhirnya aku email lah ke prinsipal. Aku ceritain bahwa cake pops ini tuh lagi trending banget di Jakarta dan I feel like it match to their target audience Oke. gitu. Kenapa kita nggak pakai cake pops dan lain-lain? Tapi benar-benar aku tidak mendapatkan alasan. Aku cuma dapat jawaban no. Tidak. Iya, no, you cannot do that. Pokoknya you just have to stick to the guidelines gitu. Oh, wow. Tapi setelah beberapa kali aku jalani, akhirnya aku tersadar sih, oh, there's the reason why ketika mungkin sebetulnya perempuan tersebut tidak menggunakan atribut apapun dari brand yang aku bekerja, Oke. tapi there's always this certain persona yang akhirnya membuat aku merasa, oh, Dia tuh dia itu tuh banget. adalah brand itu banget gitu. Dan ke dia nih seharusnya aku berkomunikasi, ke dia Oke. nih aku seharusnya istilahnya selling the Iya, brand. iya. Itu semua tuh terbentuk gitu. Itu setelah berapa lama kamu menyadari hal itu? Maybe almost Setelah ditolak berapa kali sama prinsipal? sampai pada akhirnya itu sih Kak yang aku rasain juga pada akhirnya aku memang udah nggak kepikiran sama what's the founder's vision whatsoever gitu. Jadi aku hanya akan oke, ini aturannya begini jadi ya udah aku jalanin aja gitu. Itu kayaknya 1 tahunan deh baru aku sadar dan aku ngeh kalau oh ternyata gunanya guideline ini tuh seperti itu. Tapi ya balik lagi ternyata guideline yang betul, Yang efektif. yang efektif. Oke, Iya, sorry bukan yang betul tapi yang efektif adalah guideline yang bisa cover all the holistic experience of the brand. I see. It's not only about the product, I it's not only about the visual, it's not only about the ads, Ya. bukan juga soal eventnya, tapi ketika all those elements itu tuh berinteraksi, disatukan dan berinteraksi dengan audience, itulah dimana that emotional comes, yang pada akhirnya bisa dirasakan oleh si target audience-nya atau si So, mungkin customer-nya. At the end of the day, it's more like how does that make you feel? Yes. Nah, lalu kemudian aku masuk ke dunia brand consultancy. Di situ pun juga aku awalnya aku pikir oke, semua brand itu harus punya purpose, harus punya meaning gitu. Yeah. Karena aku pernah ada di pengalaman aku ada guideline yang sebegitu lengkapnya dan akhirnya bisa menciptakan sesuatu Rasa lah itu, itu, rasa yeah. itu gitu. Jadi aku pikir oke, berarti setiap kali aku handle clients itu harus seperti itu gitu. Tapi akhirnya balik lagi dengan berbagai macam case yang kita temui, aku end up di sebuah kesimpulan bahwa ya enggak juga sih gitu. Itu semua tergantung gimana visi dari foundernya gitu. Kalau seandainya ternyata the founder themselves gitu ya, memang create this company atau this brand untuk betul-betul sales dan untuk betul-betul kayak pokoknya mau money making, Ya, ya menurut aku sah-sah aja. kayak sah-sah aja gitu, nggak perlu gitu untuk betul-betul punya experience yang selengkap itu dan harus ada message dan emotions whatsoever gitu. Karena sebagai customer pun aku yakin kamu pun juga pernah berinteraksi dengan brand yang memang kamu berinteraksi hanya karena kamu butuh functionnya aja. True. Some product category is like that. Iya, And I think it's also a challenge for them. Contohnya misalnya ya air mineral aja gitu Iya. kan. Meskipun ada juga Ada. orang yang pokoknya harus brand ini gitu. Iya, iya, Ya, iya. tapi most likely it's
it's a commodity. Iya. Jadi kadang-kadang menurut aku kayak nggak bisa dipukul rata juga sih semuanya, dan pada akhirnya semua balik-baliknya lagi selalu membuat aku merasa pentingnya founder's vision dan to understand the vision of the founder gitu. Karena itu yang nantinya akan menentukan ke arah mana brand ini akan berkembang dan diarahkan. Itu tuh menurut aku dari sana. Iya, I do agree bahwa nggak ada yang salah atau benar. It's more towards ini kedepannya tuh harapan mereka, impian mereka kalau di retract dengan masa lalu gitu atau niatan awal itu seperti apa. But I think walaupun untuk produk-produk commodity, when the brand udah bisa menghasilkan atau memberikan sebuah rasa tertentu ke customernya gitu, don't you think they're gonna gather a more loyal customer yang pada akhirnya mungkin kalau dari sisi bisnis juga brand itu akan lebih sustain gitu. Itu iya sih menurut aku. Tapi pada akhirnya kalau misalnya kita balik lagi ke istilah kayak mindful brand atau mindful branding gitu ya, pasti nanti dibalik-balikinnya lagi adalah ke what's your purpose and what's your vision, the founder's vision and purpose. Aku merasa kalau seandainya kayak founders yang fungsinya, yang visinya itu tuh sangatlah strategic dan sangatlah money oriented atau sales oriented, menurut aku mereka juga nggak salah gitu. Dan kalau dibilang tadi kamu mention tentang sustainability, kan balik lagi ya Kak, maksudnya I'm sure you also understand gitu. Maksudnya untuk nge-build sebuah company, ketika memang mindset dari pendirinya itu tuh untuk sales dan juga untuk money making, terkadang when you achieve certain amount of income atau profit and everything, pada akhirnya kan istilahnya apa ya, pandangan kamu pun oke, setelah ini kita mau bangun apa lagi, iya kan? Iya. Which menurut aku itu juga sah-sah aja. Tapi memang kalau kita balik ke yang tadi kamu mention tentang gimana pentingnya kita menciptakan brand loyalist kita gitu. Itu menurut aku akan bergantung sama apakah kita memang mau build brand, not only build business. Yes, that's true. Iya, jadi kadang-kadang menurut aku banyak klien yang kita temui pun juga mungkin mereka nggak kepikiran bahwa itu tuh berbeda. Itu berbeda, gitu. Benar. Ya makanya ada juga yang top companies tapi ada juga top brand gitu kan. Karena maksudnya aside from all the things that company have as an asset, the IP for the brand itself tuh punya value. Iya. Dan itulah maksudnya building brand. Iya. So it's not only building the company.